Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Nih, kita perlihatkan. Wah, ini quote. Pernyataan. Betul. Dari Puan Maharani ya, Ketua DPP PDIP. Jangan lagi ada yang berpikir bahwa kawan yang sudah jadi lawan itu sebenarnya sedang bersandiwara dan aslinya itu tetap bersama kita. Tidak ada itu. Sudah terima kenyataan bahwa kawan lama sudah menjadi lawan baru. Tegas begitu ya. Pernyataan Ketua DPP PDIP. Mas Adi tertawa. Mas Adi, apa nih makna ketawanya nih? Kalau melihat pernyataan Mbak Puan tegas ya? Ya, saya kira pernyataan Puan Maharani ini secara eksplisit mengarah kepada Jokowi ya. Bukan kepada yang lain. Karena kita tahu bahwa kebersamaan Jokowi dengan PDIP kan cukup panjang. Kurang lebih sekitar 22 sampai 23 tahun. Dulu meniti karirnya sama-sama PDIP dan Jokowi sampai jadi presiden hari ini. Tapi at the end of the day-nya kan kita tahu ketika Jokowi juga merestui Gibran berpasangan dengan Prabowo Subianto, yang itu artinya akan berhadapan-hadapan dengan jagoan PDIP Pak Ganjar Pranowo. Saya kira dalam konteks itu alamiah dalam demokrasi kita. Kenapa? Dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim, begitu banyak partai, seringkali memang elit-elit partai itu pilihan dan dukungan politiknya bisa berubah kapan saja. Ini kenapa ramai? Karena Pak Jokowi saja di level gubernur, bupati, dan wali kota, udah biasa orang pindah partai. Begitupun dengan caleg. Hari ini itu caleg dari partai putih, besok bisa dari partai biru. Ini kenapa ramai? Karena menyangkut Pak Jokowi sebagai presiden, orang paling top di negara ini. Itu pentingnya, apalagi kalau kita mengacu pada satu diktum politik yang mengatakan bahwa ya dalam politik itu kan tak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang abadi itu adalah kepentingan itu sendiri. Yang ingin saya katakan adalah pernyataan Mbak Puan ini sebenarnya ingin membesarkan hati teman-teman PDIP bahwa tak ada lagi sekarang cerita bahwa misalnya PDIP itu main di dua kaki, mendukung Pak Ganjar dan satu sisi mendukung Mas Gibran Raka Buming Raka. Bahwa harus diakui Gibran itu sudah menjadi bagian dari Pak Prabowo yang akan berhadapan dengan Pak Ganjar. Dalam konteks itu, maka teman-teman PDIP harus move on. Jalan di depan itu sudah terbentang, yang dihadapi itu adalah di situ ada Pak Ganjar dengan maksud saya Pak Prabowo dan Pak Gibran dan ada Pak Anies dan Muhaimin. Udah jalan aja. Yang hebat itu sepertinya memang Puan Maharani begitu mengikhlaskan dengan semua sudah ada kata-kata relakan, kemudian juga. Ya, tadi Bang Andreas mengatakan PDI Perjuangan itu selalu move on. Iya, kan itu hebatnya. Dulu kan orang memprediksi ketika misalnya Gibran maju, di situ ada restu Pak Jokowi, seakan-akan dunia ini kan hancur berantakan gitu. Ada macam-macam lah prediksi-prediksinya. Tapi ini menunjukkan bahwa kedewasaan berpolitik kita pada level elit luar biasa. Mbak Puan kelihatan tegar, Pak Jokowi juga merasa baik-baik saja hubungannya dengan PDIP. Kemudian Prabowo Subianto masih merasa nyaman dengan Mbak Mega, dengan PDIP dan seterusnya. Nah, tapi kalau di level elit, kalau misalnya tadi Anda menyebut Pak Prabowo Subianto masih nyaman saja dengan Mbak Mega, setelah ada pernyataan Ketua DPP Puan Maharani ini, kira-kira berdampak nggak? Bagi saya biasa-biasa saja, Mas, karena kita tahu bahwa Prabowo Subianto dengan cukup dekat kan? Iya, mereka bersahabat, 2009 kan maju bersama. Nah, itu dia. Itu yang disebut dengan Megawati dengan Prabowo Subianto. Itu artinya apa? Jadi memaknai politik kita nggak perlu tegang-tegang amat sih. Mas Adi, ini setelah 14 Februari aman aja nih hidup gitu loh, Pak. Di elit partai ini sebenarnya aman-aman aja, nyaman-nyaman aja. Tapi kalau ke grassroots ini berpengaruh nggak? Kalau melihat resistensinya hari ini tidak terlampau gaduh seperti 2019 yang lalu ya. Yang memang polarisasi berbasiskan isu identitas tertentu, Islam dan tidak Islam, apakah ini disebut dengan santri dan abangan. Per hari ini saya kira isunya nih soal bagaimana satu nih pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan soal kemunculan Mas Gibran yang dianggap sebagai representasi anak muda kan. Di bawah saya kira sampai saat ini damai-damai saja, nggak ada soal. Apalagi pada level elit. Makanya saya selalu mengatakan, udah nggak usah tegang-tegang lah dalam politik kita itu. Bahwa apa yang terjadi itu hanya sebatas pernak-pernik dan ornamen demokrasi yang ujung-ujungnya adalah pada satu kongsi politik setelah pemilu. Di kita itu ada satu tradisi yang sampai saat ini tidak pernah berubah, Mas Fadil. Ramai jelang pemilu, setelah pemilu semuanya saling berangkulan. Mas Adi, apakah baik sejak SBY ataupun zamannya Pak Jokowi. Apakah dengan kedua lawan yang berhadapan begitu ya, tiga lah mungkin anggap saja. Ini apakah menandakan tidak begitu keras nampaknya, nyaman-nyaman saja, menandakan nantinya kalau putaran kedua ini mungkin jadi satu nggak? Kalau tidak begitu keras saat ini. Kalau bicara tentang kerasnya persaingan pasti keras lah. Relawan, tim sukses, tim pemenangan saya kira sudah mengorkestrasi bagaimana mesin politik mereka itu memenangkan pertarungan, itu tidak bisa dibantah. Pilpres ini adalah pertaruhan terakhir kan dari semua partai untuk mendapatkan kekuasaan di negara ini. Tapi
persaingan di kita itu kan adalah persaingan yang penuh dengan nuansa persahabatan, itu saja. Jadi bersaing tapi dengan nuansa persahabatan. Jadi sekalipun ada intensi kritik mengkritik, semuanya masih bisa menahan diri. Karena kalau mau jujur, baik kubunya Ganjar Pranowo, kubunya Pak Prabowo Subianto, itu kan tahu sama tahu bagaimana cara bermainnya. Ini kan dua kongsi yang pernah berteman dan saat ini kemudian akan berhadap-hadapan gitu, Pak. Yang dikhawatirkan ya pernyataan ini kemudian jadi pertemanan itu jadi kurang asik lagi gitu loh. Kalau menurut saya pernyataan ini normatif, Pak. Kawan lama kemudian jadi lawan baru, normatif sekali. Karena di politik emang seperti itu. Sangat biasa. Mbak Saras dulu kita tahu Mbak Saras mendukung Megawati dan Prabowo itu 2009. Saat ini harus pisah jalan. Itu perkara biasa dan Mbak Saras dan Pak Hugo ini kan ketawa-ketawa aja, Pak. Ini sahabat lah aja. Oke, gitu ya Mbak Saras ya. Tanggapannya Mbak? Persis mungkin ya tadi seperti yang saya sampaikan dan juga Bang Hugo sebenarnya tadi juga sampaikan dalam hal politik itu sudah biasa untuk berkontestasi, namun tinggal bagaimana kita memimpin jajaran kita masing-masing ya. Sikap itu saya rasa penting dan dalam hal ini Pak Prabowo sudah memberikan contoh dan teladan yang sangat luar biasa bagaimana beliau bisa sangat berdewasa menyikapi semua dinamika yang terjadi dengan menjaga juga persatuan, menjaga juga semangat untuk jangan sampai kita berlarut-larut dalam kegaduhan ataupun juga ke rivalitas itu tadi gitu. Jadi dalam hal ini kita tegak lurus dengan apa yang sudah beliau contohkan dan sangat menjaga diri kami masing-masing untuk tidak terpancing dengan hal-hal yang mungkin terjadi di bawah. Terlepas dari unsur politik lah ya Mbak ya, tapi kan hubungan antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri ini kan terkategorikan ya baik lah ya. Artinya sudah terpikirkan nggak ketika akan berpasangan dengan Gibran ini? Akan berhadapan. Nah sedikit banyak kan pasti ada deh friksi-friksi sedikit gitu. Banyak ya? Iya, kalau soal friksinya itu kami serahkan kembali kepada mereka masing-masing. Tetapi tentunya dalam hal politik hubungan baik masih sangat dijaga dan hubungan kami juga dengan rekan-rekan yang ada di DPR, di lintas partai pun juga sangat baik, dengan semua partai juga hubungan masih terjaga dengan sangat baik. Persoalan untuk kontestasi politik saya rasa kembali lagi diserahkan kepada sikap para pimpinan partai masing-masing. Tapi di Koalisi Indonesia Maju kami tegas tidak menjelekkan pihak manapun walaupun mereka adalah rival kita sekalipun. Baik, oke. Kita nanti juga akan mendengarkan tanggapan dari Bang Andreas seperti apa, tapi tahan dulu sejenak, kita kembali sesaat lagi.